yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun oleh Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, meski membawa perubahan di Timnas Indonesia, Sinteyong masih belum kunjung mendapatkan kontrak baru. Padahal harusnya PSSI mempercepat perpanjangan kontrak pelatih 53 tahun itu. Ada beberapa alasan mengapa harus demikian. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Starting Eleven. Setelah diterpa isu akan mengundurkan diri dari Timnas Indonesia, Sinteyong memilih menghormati kontraknya yang akan berakhir Juni 2024 mendatang. Itu artinya kurang lebih 3 bulan lagi kontrak Sinteyong habis. Memang ex-pemain Songnam Ilwaitu sudah berbicara dengan pihak PSSI mengenai perpanjangan kontrak. PSSI pun setuju dan akan menambah durasi kontrak hingga tahun 2027. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh STY. Syarat pertama, Sinteyong wajib membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan sudah dipenuhi. Kedua, Sinteyong fardu ain hukumnya mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar atau perempat final di Piala Asia U23 yang akan dihelat di Qatar pada 15 April 2024. Adanya syarat yang diajukan PSSI menjadikan nasib Sinteyong di Timnas Indonesia masih di ujung tanduk. Padahal, tanpa memenuhi kedua syarat itu pun seharusnya Taeyong sudah diperpanjang kontraknya. Ini bukan berarti mendoakan Timnas U23 tak sampai ke perempat final Piala Asia U23 loh. Hanya saja, ayolah, masa mau memperpanjang kontrak saja harus nunggu hasil di Piala Asia U23? Membawa Timnas Indonesia ke Piala Asia itu pun pencapaian yang langka. Apalagi Sinteyong tidak hanya mengantarkan Timnas senior ke Piala Asia, melainkan juga Timnas Indonesia U20 dan U23. Di level senior, meski dengan sedikit keberuntungan, Sinteyong membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Dan itu untuk pertama kalinya. Meskipun di Piala Asia U20 Timnas Indonesia gagal melaju ke fase gugur. Sementara masih ada kesempatan lain di Piala Asia U23. Terlepas dari hasil di Piala Asia U23, Sinteyong adalah pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia lolos ke 3 Piala Asia. Di tangan pelatih yang menjadikan Josep Guardiola role model itu, ranking Timnas Indonesia melesat. Sebelum era Taeyong, Indonesia mendekam di peringkat 173 FIFA. Setelah masuk era Taeyong, ranking Timnas Indonesia mengalami peningkatan. Setelah 2 kali menggilas pasukan Philippe Petrozie di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kini berada di peringkat 135. Berhasil menyalip Malaysia yang peringkatnya merosot ke 137 setelah kalah atas Oman. Sinteyong yang tak ubahnya seperti player Mobile Legends yang benar-benar ciamik dalam push rank. Ia tidak hanya mengandalkan turnamen, tapi juga menyeriusi laga-laga yang berpotensi mendulang poin FIFA. Salah satunya dengan mengalahkan tim-tim yang peringkatnya di atas Timnas Indonesia di FIFA Matchday seperti Curaçao dan Burundi. Dulu, proyek naturalisasi menjadi sasaran kritik. Selain tidak membuahkan hasil signifikan, naturalisasi pemain dianggap mematikan bakat-bakat lokal. Namun hal semacam itu mulai redam ketika proyek naturalisasi Sinteyong untuk Timnas Indonesia membuahkan hasil. Jika Indra Syafri belusukan ke seluruh Indonesia untuk mencari para pemain, Taeyong belusukan ke luar negeri untuk mencari pemain diaspora maupun pemain yang memiliki darah Indonesia untuk dinaturalisasi. Alhasil, muncullah pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Justin Hapner, Ivar Yener, Rafael Strijk, hingga Jai Itzes. Para pemain tadi terbukti meningkatkan performa Timnas Indonesia, bahkan mereka menularkan kemampuannya ke pemain yang sudah WNI sejak kecil. Untunglah, proyek menjemput para pemain diaspora ini didukung oleh PSSI dan pemerintah Republik Indonesia. Menariknya, Sinteyong tidak hanya mengandalkan para pemain keturunan, tapi memadukannya dengan pemain lokal. Jadi di tangannya sampai sejauh ini pemain naturalisasi tidak membunuh pemain lokal.
Ada beberapa pemain lokal yang terus diandalkan STY seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Hernando Ari Sutaryadi, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman hingga Asnawi Mangkualam. Proyek ini semestinya bisa dilanjutkan dan tidak ada sosok lain yang bisa melakukannya selain Sinteyong. Meski para pemain diaspora ini sudah menunjukkan kualitasnya, kalau bukan Taeyong yang melatih, bisa jadi hasilnya lain. Maka dari itu, memperpanjang kontrak sang pelatih mutlak hukumnya. Timnas Indonesia sekarang tak usah senior deh, bahkan di seluruh kelompok umur sudah menerapkan gaya yang Sinteyong sekali. Ya, Taeyong sudah merevolusi Timnas Indonesia sedemikian rupa, ada banyak yang diubah oleh pelatih berpaspor Korea Selatan itu. Misalnya sikap kerasnya membuat para pemain yang sebelumnya kurang disiplin menjadi lebih disiplin. Ketegasan Sinteyong juga mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk para pemain Timnas Indonesia. Para pemain kini taat aturan dan mengerti akan konsekuensinya kalau melanggar. Genjotan latihan fisik juga terlihat mulai memperbaiki stamina para pemain. Lihat saja, Timnas Indonesia sekarang tetap bermain Spartan meski berada di ujung laga. Mentalitas para pemain juga terbentuk. Pemain Timnas Indonesia tak lagi meremehkan lawannya bahkan ketika sudah unggul. Tengoklah di laga melawan Vietnam kemarin, Indonesia sudah unggul 2-0 hingga injury time babak kedua. Tapi para pemain masih totalitas memburu gol tambahan, sehingga Vietnam pun kalah dengan skor mending WO 3-0. Revolusi Taeyong juga terlihat